Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali dengan Bu Murni di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi seputar hidrokarbon, yakni dengan topik materi reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Sahabat klinik kimia, sebelum kita membahas tentang materi reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon beserta contoh soal dan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel Aurum Ramadhani, aktifkan loncengnya agar sahabat klinik kimia selalu dapat video-video terupdate dari channel YouTube ini. Jangan lupa ya. Baiklah sahabat klinik kimia, mari kita bahas materi reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon berikut ini. Sahabat klinik kimia, seperti pada edisi video sebelumnya, kita sudah membahas tentang senyawa hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kali ini kita akan membedakan antara alkana, alkena, dan alkuna berdasarkan sifat kimianya, yaitu reaksi-reaksi kimia yang umum terjadi pada ketiga senyawa hidrokarbon tersebut. Kita bahas satu persatu dari reaksi umum yang terjadi pada senyawa alkana. Sahabat klinik kimia, alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal dan termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh. Karena sifatnya yang seperti itu, maka alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang kurang reaktif. Berikut adalah beberapa reaksi yang dapat terjadi pada senyawa alkana. Yang pertama adalah reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi? Reaksi substitusi adalah reaksi yang terjadi akibat penggantian satu atom H dari senyawa alkana yang digantikan oleh atom lain. Nah, biasanya reaksi substitusi ini pada alkana terjadi apabila alkana bereaksi dengan halogen. Salah satu atom H dari alkana itu akan digantikan oleh atom halogen. Nah, sahabat klinik kimia pasti masih ingat, halogen adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 7A pada sistem periodik unsur, yaitu seperti F, fluor, Cl, Br, dan I. Nah, atom-atom inilah yang nanti akan menggantikan satu atom H dari alkana sehingga disebut sebagai reaksi substitusi. Selain itu, reaksi antara halogen dengan alkana ini bisa juga dinamakan dengan reaksi halogenasi yang nanti akan menghasilkan alkil halida. Nah, bagaimana terjadi reaksi substitusi? Kita lihat contoh berikut ini. Suatu senyawa alkana CH4, yaitu metana. Jadi kalau kita gambar, C itu mengikat 4 atom H. Ini adalah senyawa alkana yang paling sederhana dengan jumlah atom C sebanyak 1. Nah, akan bereaksi dengan halogen yaitu Cl2. Jadi kalau ditulis Cl berikatan dengan Cl. Nah, seperti pengertiannya tadi, terjadi reaksi penggantian satu atom H dengan atom halogen. Nah, dalam hal ini, atom H dari senyawa alkana, misalnya adalah atom H yang di sini, itu akan digantikan atau disubstitusi oleh satu atom Cl dari molekul Cl2. Sehingga rumus kimia yang terjadi CH3Cl. Jadi Cl-nya berikatan dengan CH3-nya. Sementara H tadi yang digantikan oleh Cl, dia akan terlepas dan berikatan dengan Cl yang sisanya tadi. Sehingga terbentuklah senyawa HCl. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi substitusi atau penggantian
pada alkana. Jadi ketika metana direaksikan dengan molekul klorin, jadi Cl2, itu akan menghasilkan senyawa yang namanya klorometana, atau ini adalah metil yang mengikat Cl, yaitu metil klorida ditambah HCl. Nah, yang kedua misalnya klorometana atau metil klorida yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian akan disubstitusi lagi, yaitu dengan menggunakan Cl2 atau molekul Cl2. Maka, jika kita lihat di sini, satu atom Cl-nya akan menggantikan satu atom H yang ada pada CH3Cl. Sehingga satu atom H ini akan nanti berikatan dengan Cl yang tersisa pada molekul Cl2. Jadi kalau digambar sederhananya, ini ada H3, kemudian ini Cl ditambah Cl. Cl itu hasilnya Nah, di sini satu atom H-nya akan digantikan kembali dengan atom Cl dari halogen. Sementara atom H yang lepas ini dia akan berikatan dengan atom Cl yang sendirian ya, yang radikal. Sehingga jadinya senyawa ini adalah CH-nya 2, jadi CH2, Cl-nya 2. Sehingga makin banyak substitusi yang kita lakukan, atom H-nya cenderung semakin berkurang dan penambahan atom yang mensubstitusi atau atom klornya. Jadi ketika klorometana atau metil klorida kita substitusi dengan molekul Cl2, akan dihasilkan senyawa CH2Cl2 yang mempunyai nama dikloro karena ada dua atom Cl, kemudian metana. Atau nama lainnya adalah metilen, jadi CH2 ini adalah gugus metilen, kemudian mengikat klor namanya klorida. Nah, apabila substitusi ini kita langsungkan terus-menerus, misalnya di klorometana ini kita substitusi lagi dengan Cl2, maka atom H-nya otomatis akan berkurang menjadi 1 ya, sehingga dihasilkan CH, Cl-nya akan menjadi 3, sementara atom H yang lepas tadi akan berikatan dengan Cl membentuk molekul HCl. Nah, apabila di klorometana atau metilen klorida kita substitusi lagi dengan molekul Cl2, akan menghasilkan senyawa klorofum. Nah, ini nama senyawanya adalah klorofum. Kemudian apabila klorofum ini kita substitusi lagi dengan Cl2, maka atom H ini akan habis ya, hilang karena terganti oleh atom Cl. Jadi mensubstitusi H ini sehingga jadinya C, Cl-nya ada 4 dan dilepaskan molekul HCl. Sehingga apabila klorofum kita substitusi lagi dengan molekul Cl2, maka akan dihasilkan senyawa, ini namanya adalah karbon tetra. Tetra itu adalah awalan untuk angka 4 pada awalan Yunani, dan kloridanya CCl4 karbon tetraklorida. Nah, itulah reaksi substitusi atau reaksi penggantian pada senyawa alkana. Sahabat klinik kimia, selain mengalami reaksi substitusi, alkana juga dapat mengalami reaksi yang kedua, yaitu reaksi oksidasi atau pembakaran. Alkana dapat dibakar secara sempurna, itu menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi kalau pembakarannya nanti sempurna, oksigen yang digunakan itu cukup, maka akan dihasilkan senyawa CO2 dan H2O. Tetapi jika alkana yang dibakar dalam kondisi kekurangan oksigen, jadi oksigennya tidak mencukupi, maka akan terjadi pembakaran tidak sempurna. Hasil dari pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida, yaitu gas CO dan gas H2O. Berikut adalah reaksi oksidasi atau pembakaran dari senyawa alkana.
Nah, misalnya sahabat klinik kimia, kita memiliki senyawa alkana CH4, kemudian dioksidasi berarti dibakar dengan oksigen. Jika pembakarannya berlangsung secara sempurna, maka otomatis reaksinya akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air atau uap air. Nah, reaksinya disetarakan seperti ini. Kemudian apabila ada senyawa alkana kita bakar, tapi oksigennya kurang mencukupi, maka gas yang dihasilkan adalah gas karbon monoksida. Selanjutnya adalah reaksi eliminasi, yaitu reaksi ketiga yang dapat dialami oleh senyawa alkana. Dilihat dari katanya, reaksi eliminasi berarti ada penghilangan, ada sesuatu yang hilang pada senyawa tersebut sehingga akan mengubah struktur ikatannya. Nah, reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap dari ikatan tunggal. Jadi awalnya dia berikatan tunggal, kemudian dia mengalami reaksi eliminasi membentuk ikatan rangkap. Nah, contoh reaksi eliminasi adalah reaksi dehidrohalogenasi senyawa alkana dengan gugus halogen, yaitu FClBr atau I. Nah, apa itu reaksi dehidrohalogenasi? Kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, pada reaksi ini, Murni sajikan ini adalah senyawa alkil halida, di mana di sini adalah terikat atom Br pada senyawa atau molekul etil ya. Kalau kita namai ini namanya etil bromida. Dia akan direaksikan dengan natrium hidroksida. Nah, pada kondisi ini terjadi dehidrohalogenasi, artinya dehidro, pengurangan atom hidrogen. Nah, dalam reaksi ini, ketika etil bromida ini direaksikan dengan NaOH, maka atom hidrogennya akan berkurang dan juga halogennya. Berarti dehidrohalogenasi artinya pengurangan atom hidrogen dalam bentuk pelepasan molekul air dan pengurangan dari atom halogen. Berarti ini adalah atom halogennya, dia akan hilang. Kemudian H-nya juga akan hilang atau pengurangan atomnya. Sehingga senyawa yang dihasilkan jika satu atom H-nya ini berkurang, maka di sini adalah CH2. Di sini tetap CH2. Nah, C-nya 2, H-nya 4, maka dia termasuk senyawa alkena. Supaya dia oktet, maka ikatan tunggal ini akan berubah menjadi ikatan rangkap. Kenapa? Karena atom H-nya tadi sudah dikurangi. Jadi, jika atom H-nya berkurang, maka otomatis ikatan yang akan terbentuk adalah ikatan rangkap agar masing-masing atom C dari senyawa hidrokarbon ini dia membentuk kaidah oktet. Kemudian H yang tadi dilepaskan akan berikatan dengan OH-. Jadi kan tadi H+ ini OH- membentuk senyawa air. Dan Br yang dilepaskan tadi akan berikatan dengan atom Na. Karena Br itu bermuatan negatif, sementara Na itu bermuatan positif, sehingga dia akan berikatan menjadi senyawa NaBr. Nah, dari reaksi eliminasi ini kita lihat bahwa alkana dalam hal ini adalah alkil halida CH3CH2Br itu akan dapat membentuk senyawa alkena. Nah, ini alkenanya. Apabila dia direaksikan dengan NaOH dan mengalami yang namanya reaksi eliminasi. Berarti singkatnya ini dari reaksi atau senyawa yang berikatan tunggal menjadi senyawa yang berikatan rangkap. Nah, dalam hal ini adalah rangkap 2. Nah, itulah reaksi umum yang terjadi pada alkana, yaitu substitusi, oksidasi, dan eliminasi. Sahabat klinik kimia, selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi-reaksi kimia yang umum terjadi pada senyawa alkena. Sahabat klinik kimia, alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ciri khas terdapat ikatan rangkap 2 antar atom C-nya, di mana alkena ini adalah senyawa hidrokarbon
yang tidak jenuh. Alkena dan alkuna sebenarnya memiliki kesamaan sifat di mana ikatan rangkap pada alkena dan alkuna menyebabkan alkena dan alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Kereaktifannya itu dapat ditunjukkan dari mudahnya ikatan rangkap 2 pada alkena itu untuk mengalami reaksi. Nah, karena mudahnya mengalami reaksi akibat ikatan rangkap 2 yang dimiliki oleh alkena, maka alkena memiliki beberapa reaksi khas seperti berikut ini. Yang pertama adalah reaksi oksidasi atau pembakaran. Ini sama dengan alkana. Jadi sahabat klinik kimia, senyawa hidrokarbon itu pada umumnya sangat mudah untuk mengalami reaksi oksidasi atau pembakaran. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai banyak sekali reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Salah satunya adalah bensin yang kita gunakan untuk menghidupkan kendaraan bermotor sebagai bahan bakar kendaraan bermotor kita. Atau juga ketika kita memasak menggunakan gas LPG, itu adalah terdapat senyawa alkana, yaitu butana dan propana kandungan utamanya. Jadi banyak sekali reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon, terutama reaksi pembakaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alkena seperti halnya alkana juga mengalami reaksi pembakaran atau oksidasi. Jika oksidasinya terjadi secara sempurna, maka juga akan menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Nah, misalnya kita punya reaksi antara propena C3H6 dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian kita setarakan reaksinya. Nah, selanjutnya alkena itu memiliki reaksi yang khas yang terjadi pada alkena dan alkuna adalah reaksi adisi. Nah, atau reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi di mana terjadi penghilangan ikatan rangkap karena penambahan zat lain. Atau ini kebalikannya dari reaksi eliminasi, di mana kalau eliminasi ikatan tunggal menjadi rangkap, nah kalau adisi itu adalah perubahan dari ikatan rangkap, dalam hal ini kalau alkena berarti rangkap 2 berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi sahabat klinik kimia kita bisa membuat alkana itu dari alkena dengan menggunakan reaksi adisi. Nah, reaksi adisi pada alkena dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adisi katalitik hidrogen atau adisi dengan H2, kemudian adisi halogen, dan yang ketiga adalah adisi asam halida. Yang pertama kita bahas adalah adisi katalitik hidrogen atau reaksi antara alkena dengan gas hidrogen. Nah, kenapa disebut adisi katalitik? Karena reaksi adisi antara alkena dengan hidrogen ini hanya akan dapat berlangsung jika ditambahkan suatu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Nah, katalis yang biasa digunakan pada reaksi adisi katalitik hidrogen ini adalah platina, PT ya, palladium, nikel, atau rhodium. Yang paling umum kita jumpai biasanya adalah platina. Bagaimana reaksinya? Seperti ini. Nah, ini adalah reaksi propena, jadi C3H6. Kali ini kita buat ke sini ya. Propena dengan gas hidrogen menggunakan katalis platina. Sahabat klinik kimia, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa kereaktifan alkena dan alkuna itu disebabkan oleh adanya ikatan rangkap 2-nya. Maka ketika terjadi reaksi adisi katalitik hidrogen antara alkena dengan H2, jadi ini molekul hidrogen. Nah, kehadiran molekul hidrogen yang dibantu oleh katalis PT ini, dia akan memutus ikatan rangkap 2 dari alkenanya. Nah, jadi fokusnya adalah
bagaimana mengubah ikatan rangkap dua ini menjadi tunggal. Misalnya propena ini jika kita reaksikan dengan H2, maka atom H ini akan berikatan dengan atom C ini. Sementara atom H yang lainnya, dia akan berikatan dengan atom C yang ini. Jadi fokus kita adalah atom C pada alkena yang mengandung ikatan rangkap 2. Nah, jadi fokusnya di sini. Sehingga, apakah hasil dari reaksi ini CH2 akan berubah menjadi CH3. Nah, kemudian CH yang di sini akan menjadi CH2. Nah, jika seperti ini, berarti C-nya, ini kita gambar begini. H, berarti ini kan CH3 ya. Nah, C di sini sudah memiliki 3 tangan. Nah, sahabat genik kimia sudah tahu bahwa maksimum C itu bisa mengikat 4 atom lainnya ya, berarti tangannya 4. Sehingga sisa tangan dari C di sini adalah sisanya berapa? Kita buat pakai warna yang lain, misalnya warna hijau. Sisanya adalah 1. Nah, makanya di sini ikatan rangkap tadi itu akan berubah menjadi ikatan tunggal karena kehadiran atom H. Jadi kalau makin banyak H yang diikat oleh atom C-nya, maka ikatannya juga akan berkurang dari rangkap menjadi tunggal. Sementara CH yang kedapatan H ini tentu akan menjadi CH2 dan ini tetap ya CH3. Paham ya? Sehingga alkena propena ini akan berubah menjadi alkana, yaitu namanya propana. Berarti sahabat genik kimia kita bisa membuat propana dari propena dengan menggunakan reaksi adisi katalitik hidrogen. Nah, sekarang adalah adisi halogen. Berarti zat yang direaksikan adalah halogen. Tadi sudah belajar halogen itu kita simbolkan sebagai X2. Berarti kalau X-nya adalah F, berarti F2, Cl2, Br2, I2. Nah, adisi halogen berlangsung sangat cepat. Halogen akan memutus ikatan rangkap dari alkena yang akan kemudian membentuk alkana. Selanjutnya, halogen tersebut akan menjadi cabang dari alkana yang terbentuk. Sehingga nanti kita ketemu senyawa yang namanya alkil halida. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Nah, jika Bu Murni memiliki propena seperti ini, kemudian sekarang diadisinya dengan halogen, yaitu halogennya kita ambil Cl2, maka halogen akan memutus ikatan rangkap. Berarti kalau ini Cl, berarti ini akan ke sini ya, ikatan dengan atom C yang mengandung ikatan rangkap. Ingat, fokus kita adalah atom C yang mengandung ikatan rangkap 2-nya. Nah, karena dia lebih reaktif, sehingga lebih mudah untuk bereaksi. Sementara Cl yang ini dia akan ke atom C yang di sini. Atau bebas ya, tidak mesti yang Cl ini harus ke sini. Yang terpenting adalah molekul dari Cl2 ini menyerang atom C yang mengandung ikatan rangkap. Sehingga CH2 mengikat Cl berarti jadi CH2Cl. Jadi ini akibatnya ya tadi. Kemudian rangkap 2 ini akan putus menjadi tunggal seperti ini untuk memenuhi kaidah oktet. Kalau kita isi rangkap 2 nanti tangan C-nya akan jadi 5. Nah, salah berarti. Kemudian CH ini akan mengikat Cl dan CH3. Nah, inilah yang disebut senyawa alkil halida. Jadi, alkana yang mengikat atom halogen. Nah, apa nama senyawa ini? Kita lihat sekarang. Rantai induknya kita buat dengan warna berbeda ya. Rantai induknya adalah propana. Jadi, kalau adisi mesti propena jadi propana. Sementara cabangnya adalah Cl. Kita beri nomor dari sini ya, karena paling dekat dengan cabang. Berarti nomornya adalah 1, ini 2, ini 3. Nah, apa nama senyawa ini? Di nomor 1 itu terdapat klor. Berarti di nomor 2 juga terdapat klor. Berarti nama senyawanya
1,2 karena ada 2 klor di. Kemudian Cl itu penamaannya menjadi kloro, rantai induknya propana. Nah, senyawa yang dihasilkan adalah 1,2 dikloropropana. Nah, ini yang disebut senyawa alkil halida. Selanjutnya adalah adisi dengan asam halida. Nah, apalagi nih ya? Asam halida itu disimbolkan dengan HX gitu ya. Berarti atom-atom halogen nah itu bereaksi dengan hidrogen. Berarti kalau tadi kita sudah belajar ada F. Nah, berarti kalau berikatan dengan H dia akan membentuk asam halida HF. Cl berarti HCl. Br berarti HBr. Satu lagi apa tadi? I berarti HI. Nah, ini yang disebut dengan asam halida. Hidrogen yang berikatan dengan atom-atom dari golongan 7A atau halogen. Nah, pada adisi asam halida ini, kita akan mengenal istilahnya aturan Markov-Nikov. Adisi dengan asam halida akan memutus ikatan rangkap pada alkena untuk menjadi alkena dengan mengikuti aturan Markov-Nikov. Bagaimana bunyi aturan Markov-Nikov? Intinya, atom H dari asam halida, berarti kalau HF berarti atom H dari HF ya ini, akan terikat pada atom karbon dari alkena tidak simetris yang memiliki atom H lebih banyak atau paling banyak. Sekali lagi Bu Murni ulangi, atom H dari asam halida akan terikat pada atom karbon dari alkena tidak simetris yang manu ikatan rangkap tentunya ya, yang memiliki atom H paling banyak. Jika masih kurang bisa dicerna lagi, kita lihat reaksi berikut. Bu Murni punya alkena seperti ini ya. Ini butena. Ini disebut alkena yang tidak simetris. Kenapa disebut alkena tidak simetris? Karena antar atom C ini, jadi kalau patokannya C ikatan rangkap ini, C yang di kiri itu mengikat gugus etil lebih panjang dibanding dengan C yang di kanan, dia hanya mengikat gugus H2. Nah, ini disebut alkena tidak simetris. Jumlah atom H yang terikat juga berbeda, di mana atom C yang di kiri mengikat 1 H, sementara atom C yang di kanan mengikat 2 atom H. Nah, ini disebut alkena tidak simetris. Sekarang, jika direaksikan dengan asam halida, dalam hal ini adalah HBr, sesuai dengan aturan Markov-Nikov, maka atom H akan terikat pada atom C yang mengandung ikatan rangkap yang memiliki atom H lebih banyak. Berarti ini akan ke sini. Mengapa terikat ke sini? Karena atom C yang mengandung ikatan rangkap ini memiliki H lebih banyak. Ingat, fokus kita adalah atom C yang mengandung ikatan atom H yang lebih banyak. Dan fokusnya pada atom C yang mengandung ikatan rangkap. Jadi ini tidak kita fokuskan ya, karena pengubahan ikatan rangkap. Nah, karena atom H dari asam halidanya ke CH2, maka atom halogennya, Br-nya, halidanya gitu ya, dia akan ke atom C yang mengandung H lebih sedikit. Sehingga apa hasil reaksi dari adisi ini? CH3 tetap ya, kita ikut ini, CH3-nya tetap. Kemudian CH2-nya tetap. Nah, CH akan mengikat Br di akibat ini, warna ungu ini hasilnya akan ke sini. Kemudian CH2 ini kedatangan H, maka dia akan menghasilkan CH3. Nah, terjadilah pemutusan ikatan rangkap. Maka jika butena, satu butena, kita adisi dengan asam halida HBr, dia akan menghasilkan senyawa ini namanya. Nama senyawanya kita lihat rantai induknya tetap ya 4. Tunggal berarti butana. Kita nomori dari sini, kenapa dari kanan? Karena lebih dekat dengan cabang sesuai aturannya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya di nomor 2. Maka nama senyawa ini 2 bromo, rantai induknya butana.
2-bromobutana. Nah, sekarang bagaimana jika alkenanya simetris? Apa maksud alkena yang simetris? Artinya, atom C yang mengandung ikatan rangkap itu jumlah H yang diikat itu sama. Nah, C di sini mengikat 1H, C yang di kanan juga mengikat 1H. Nah, apabila ini terjadi, maka atom H ya akan terikat jadi atom H ini dia akan terikat ke atom C yang mengandung atau mengikat gugus lebih sedikit. Sementara BR-nya halidanya dia akan ke atom C yang mengikat gugus lebih banyak atau lebih panjang. Nah, maksudnya yang mana? Padahal H-nya sama. Nah, yang ini. Ini gugus yang diikat oleh atom C yang kiri hanya CH3. Sementara yang di kanan itu mengikat gugus yang lebih panjang. Sehingga kalau kita buat berarti CH3-nya tetap, CH-nya kedatangan H berarti jadi CH2. Kemudian CH-nya kedatangan BR, terikat BR di sini berarti jadi CHBr. Dan C2CH3. Nah, sekarang kita lihat ini berarti rantai induknya adalah, kita ubah warnanya dulu. Rantai induknya tuh 2, 3, 4, 5, berarti ini pentana. Ya. Kemudian kita nomorinya dari mana? Dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kiri 1, 2, 3, kali dari kanan juga 1, 2, 3. Berarti kita ambil dari kiri ya. Boleh dari mana saja. 3, 4, 5. Berarti dia terikat di nomor 3. Nah, nama senyawa ini adalah 3-bromo. Ini pentana ya, bukan butana. Karena atom C-nya jumlahnya 5. Nah, kita ganti ya. Ini bukan butana tetapi pentana. Karena jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itulah reaksi umum yang terjadi pada alkena. Jadi ciri khasnya memang reaksi yang terjadi pada alkena adalah reaksi adisi. Pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Sahabat klinik kimia, kita akan melihat reaksi umum yang terjadi pada alkuna. Sahabat sudah tahu bukan bahwa alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3 dan termasuk ke dalam kategori senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Makanya, alkuna dengan alkena itu pada dasarnya sifatnya sama, yaitu ikatan rangkapnya lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Berikut adalah reaksi umum yang terjadi pada alkuna. Reaksi yang pertama adalah reaksi oksidasi atau pembakaran, jadi sama dengan alkena dan alkana. Nah, jika hidrokarbon, ya secara umum ini ya, dibakar, baik itu alkena atau dalam hal ini nih alkuna ya, alkuna itu secara sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini contohnya alkuna yaitu propuna. Jika kita bakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, yang kedua, karena dia mengandung ikatan rangkap, maka alkuna juga bisa mengalami reaksi adisi atau pemutusan ikatan. Bedanya apa dengan alkena? Bedanya adalah ikatan rangkap 3 dari alkuna itu bisa berubah menjadi ikatan rangkap 2. Jadi kalau sekali adisi, dia akan menghasilkan alkena. Jika 2 kali adisi, maka dia akan menghasilkan alkana. Jadi dari rangkap 3, rangkap 2, dan menjadi tunggal. Nah, ini seperti penjelasan di bawah ini. Reaksi adisi ini dapat dilanjutkan hingga alkuna berubah menjadi alkana. Reaksi dapat dihentikan dengan menurunkan suhu sistem. Nah, seperti alkena, alkuna juga bisa mengalami reaksi adisi katalitik dengan hidrogen, kemudian adisi dengan halogen, dan adisi dengan asam halida. Jadi pada dasarnya sama ya.
Nah, jika kita lihat di sini kita punya propuna. Nah, bedanya tadi kan propena ya, ini propuna, ada ikatan rangkap tiganya. Diadisi dengan hidrogen, jadi kalau H dengan katalis sama ya, dengan bantuan katalis PT untuk mempercepat terjadi reaksi, maka dia akan berikatan dengan atom C di sini yang mengandung ikatan rangkap tiga, sehingga CH kedatangan H1 berarti jadi CH2 atau H2C. Nah, ikatan rangkap tiganya ini otomatis menjadi ikatan rangkap 2 untuk memenuhi kaidah oktet. Kemudian C ini akan kedatangan H berarti jadi CH dan CH3. Nah, inilah propuna itu menjadi propena. Kalau ini diadisi lagi, jadi kalau ini ditambah H2 lagi dengan katalis PT, itu kita akan dapatkan senyawa propana. Jadi kalau alkuna diadisi 2 kali, itu akan hasilnya propana. Nah, biasanya untuk menyingkat reaksinya, biasanya ini propena ini ditambah 2H2. Nah, kalau 2H2 artinya 2 kali adisi dengan hidrogen, maka nanti langsung hasilnya adalah alkana. Tapi jika H2 yang dituliskan hanya 1 seperti ini, maka alkuna itu akan diadisi menghasilkan alkena. Gitu sahabat klinik kimia. Nah, sekarang adisi halogen. Jadi propuna yang kita punya akan diadisi oleh Cl2 misalnya. Nah, ini konsepnya sama persis dengan alkena, bedanya hanya jumlah ikatannya saja dan hasil akhirnya ini akan ke sini ya. Berarti ini jadi CHCl rangkap 2, CCl CH3. Nah, nama senyawa ini di nomor 1. Nomor 2 terikat Cl ya, berarti 1,2 dikloro. Nah, di sini propena. Propenanya ini di nomor 1, kalau di sini juga di nomor 1, berarti 1,2 dikloropropena. Nah, sekarang adisi asam halida. Berarti menggunakan aturan Markov-Ikop tadi ya. Berarti atom H akan terikat ke atom C yang mengandung H lebih banyak, berarti ke sini. Kenapa? Karena atom C ini lebih banyak mengandung H. Kemudian Cl-nya akan ke atom C yang mengandung H lebih sedikit. Sehingga H2C rangkap 2 CCl CH3. Kalau ini kita adisi lagi dengan HCl, nanti kita dapat alkana. Ini namanya 2, karena ini 1, 2 gitu ya. 2, 3. Berarti 2 karena Cl-nya terikat di atom C nomor 2. Kloro, karena yang terikat adalah Cl. Propena, karena rantai induknya jumlahnya 3 dan mengandung ikatan rangkap 2. Nah, alkuna juga bisa mengalami reaksi polimerisasi yang nanti sahabat klinik kimia akan lebih dalami di kelas 12. Misalnya polimerisasi 3 molekul etuna atau C2H2 ya. Dan dalam memenuhi kondisi tertentu dengan syarat tertentu itu dapat menggabungkan ketiga molekulnya untuk membentuk senyawa bensena atau ya senyawa yang memiliki rumus C6H6. Nah, ini molekul bensena atau di pembelajaran awal hidrokarbon ini dikenal sebagai senyawa aromatis, di mana ada ikatan tunggal dan rangkap berselang-seling. Nah, ini biasanya direaksikan dalam tabung besi yang panas dengan suhu sekitar 600 derajat Celcius. Nanti sahabat akan lebih dalami di kelas 12 pada materi polimerisasi. Polimer gitu ya. Nah, itulah sahabat klinik kimia penjelasan materi di info klinik kimia tentang reaksi-reaksi umum yang terjadi pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, ini beberapa soal dan pembahasan kita bahas yuk. Soal yang pertama. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Ada persamaan 1, 2. Nah, sekarang jenis reaksi yang terjadi pada persamaan reaksi 1 dan 2 berturut-turut adalah A. Adisi dan substitusi, B. Adisi dan eliminasi, C. Substitusi dan eliminasi, D. Eliminasi dan adisi, E. Eliminasi dan substitusi. Karena kita sudah belajar materinya, maka langsung saja kita bahas.
Perhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, di sini ada reaksi alkena ini ya, karena ikatan rangkap 2, kemudian bereaksi dengan Br2 halogen. Nah, di sini ternyata menjadi ikatan tunggal. Berarti dari rangkap menjadi tunggal. Kalau rangkap menjadi tunggal, berarti reaksinya adalah adisi. Yaitu pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, namanya adisi. Berarti kita eliminasi D, karena ada eliminasinya ya. Ini kita eliminasi, C juga tidak substitusi. Berarti pilihan jawabannya sisa A dan B. Karena reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua ini adalah alkana, ikatannya tunggal. Kita perhatikan fokusnya di ikatan tunggal. Direaksikan dengan NaOH. Nah, khas sekali ya, ini reagen atau pereaksi NaOH terjadi pada reaksi apa? Nah, ternyata dari ikatan tunggal menjadi rangkap. Berarti reaksi kedua terjadi perubahan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Nah, reaksi ini disebut dengan eliminasi. Karena penghilangan atom H dan atom halogennya ya, yang tadi kita sebut sebagai dehidrohalogenasi. Apalagi ada pereaksi atau reagen khas yaitu NaOH sehingga membentuk NaCl dan H2. Jadi jawabannya adalah adisi dan eliminasi. So, the answer is B. Nomor A salahnya disubstitusi. Oke, soal yang kedua. Perhatikan reaksi senyawa hidrokarbon berikut ini. Wow. Kita punya senyawa alkena, ikatan rangkap 2, direaksikan dengan HCl. Tadi kita udah bahas, HCl itu adalah HX gitu ya. HX itu adalah asam halida. Nah, asam halida. Nah, kalau kita berbicara asam halida, ini ada alkena, berarti reaksi yang terjadi adalah adisi. Yes, adisi. Berarti kita harus memperhatikan namanya aturan apa tadi? Markov-Nikov. Nah, pertanyaannya, rumus struktur senyawa X yang terbentuk dari reaksi tersebut adalah A. CH2Cl CH2CH3, B. CH3CH rangkap 2 CHCl, C. CH2Cl tunggal berikatan tunggal dengan CH rangkap 2 CH2, D. CH3 CHCl CH3, atau E. CH3 CHCl CH2Cl. Wow, pusing ini ya. Ini mirip-mirip. Maka kita harus teliti. Yuk kita bahas. Berdasarkan aturan Markov-Nikov, sahabat klinik kimia, adisi alkena oleh asam halida, maka atom H, ingat, akan terikat pada atom C yang mengandung ikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Ya, berarti kalau kita tuliskan yang mengandung H lebih banyak dari atom C yang mengandung ikatan rangkap ini adalah atom ini ya. Kita fokusnya di sini. Berarti hanya nanti kita pakai warna lain. Hanya ini dia akan ke sini. Ke atom C yang mengandung atom H lebih banyak, sementara Cl-nya akan ke atom C yang mengandung H lebih sedikit. Nah, sehingga hasilnya, nah, X adalah CH3, ya, kemudian CH-nya mengikat Cl, CHCl, dan CH2-nya karena mengikat H jadi CH3. Kalau kita namai ini rantainya 3, berarti dia propana ya. Nah, Cl-nya terikat di nomor 2, berarti namanya 2-kloropropana. X adalah CH3CHCl CH3, kita cari di sini CH3 CHCl CH3. Jawabannya adalah D. The answer is D. Ya, D. CH3 CHCl CH3. Oke sahabat klinik kimia, itulah pembahasan kita tentang rumus umum senyawa hidrokarbon beserta latihan soal dan pembahasannya. So, ini saatnya sahabat klinik kimia untuk mencoba. Jadi kurang afdol kalau kita belum mencoba soal atau pertanyaan-pertanyaan sejenis tentang materi yang sudah kita bahas. Soal yang ketiga dan soal yang keempat. Nah, soal yang ketiga ditanyakan jenis reaksi pada persamaan 1 dan 2 berturut-turut. Nah,
Hati-hati ya, berturut-turut yang diminta. Sementara soal yang keempat adalah reaksi substitusi. Direview kembali deh videonya, substitusi itu reaksi yang seperti apa. Jangan lupa untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Silahkan jawab dan tuliskan jawabannya di komen. Atau jika sahabat mengalami kesulitan tentang topik tertentu, silahkan tulis juga di kolom komentar. Masalahnya apa? Insya Allah kita bahas bersama-sama. Bu Murni tunggu ya jawabannya di kolom komentar. Baik sahabat klinik kimia, alhamdulillah kita sudah di penghujung slide. Artinya kita sudah selesai mempelajari materi tentang reaksi-reaksi hidrokarbon. Nah, reaksi-reaksi hidrokarbon ini adalah salah satu sifat senyawa hidrokarbon, yaitu sifat kimianya. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya untuk belajar bersama Bu Murni di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia di channel YouTube Aurum Ramadhani. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan yang terpenting adalah share sehingga video-video ini, video dari kami itu bermanfaat bagi sahabat klinik kimia yang ingin belajar kimia dengan cara yang mudah, cara yang menyenangkan, dan dibahas secara mendetail. Oke, terima kasih Bu Murni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and see you next time. Goodbye.